Hari ini kita mau belajar tentang family. Gak banyak orang yang bangga tentang keluarganya. Tapi ternyata keluarga itu inisiatif dari Tuhan. Supaya kita bukan hanya sekedar bertahan. Sampai akhirnya maut memisahkan kita. Sampai akhirnya gue pengen cepet-cepet kawin. Keluar dari cengkraman orang tua. Adik kakak gak ngomong satu sama lain. Tapi keluarga ada untuk saling dinikmati. Dan hari ini kita akan belajar tentang resep bagaimana sih membangun keluarga yang bahagia. Jadi bagus untuk hubungan, bagus untuk pernikahan, dan bagus untuk keluarga. Baik untuk yang belum menikah dan sudah menikah. Dan kalau ada yang bilang, pastor saya sih keluarganya udah surga tiap hari, bagus banget. Nah sekarang gimana caranya bagi surga itu kepada banyak orang yang belum mengalami surga dalam keluarga mereka. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Lagi ada gerakan yang memutuskan gak mau menikah, tapi setelah dengar khotbah ini pasti jadi menikah. Judulnya adalah berkat atas rumah tangga. Nyanyian Syara, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah itu kuncinya ya, takut akan Tuhan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ada orang yang uangnya banyak tapi gak happy. Suami sama istri gak happy, adik kakak gak happy. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Jadi habis belajar ini istriku jadi pohon anggur ya pastor? Enggak, pohon anggur itu lambang sukacita dan kebahagiaan. Jadi tiap kali lihat istrinya sukacita gitu. Coba sekarang bapak-bapak lihat istrinya. Ada suami itu yang bangun lihat istrinya, loh kok masih hidup aja gitu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Nah pohon zaitun tuh artinya gini, berkat yang panjang sekali. Pohon zaitun itu bisa gede, kuat ratusan tahun. Nah pengen gak anak-anak kita seperti itu? Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Yerusalem itu keluarga. Jadi gak cuma lihat anak, sampai cucu, sampai cicit happy. Untuk itulah bapak-bapak bekerja, untuk keluarga bahagia kan. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah kita mau belajar, ada 6 hal di balik keluarga yang bahagia. Kenapa saya kasih judul Family Recipes? Karena kita cuma kadang lihat makanan, kita makan, enak. Yang di belakangnya. Ada yang dagingnya tuh udah dimarinated sekian lama. Ada yang diimport dari luar negeri fresh dibawa pakai pesawat. Dan juga kualitas rempah-rempahnya beda. Katanya dia bilang kalau tomat bawa dari Manado beda sama tomat di sini gitu. Itu benar-benar real. Nah sekarang kita jangan langsung lihat di Instagram, di medsos. Wow, family goals, relationship goal, bisa aja tuh cuma foto doang, pencitraan, tapi kan kita yang harus ngalami. Nah, ini resep pernikahan bahagia menurut Alkitab, dan saya coba sharing apa yang saya alami selama hampir 24 tahun. Yang pertama adalah bahan yang baik. Mau chefnya keren, mau tampilannya bagus, tapi kalau bahannya nggak seger, papa saya tuh paling jago. Dia kalau makan ikan, nggak fresh katanya. Dia ada karunia membedakan ikan, bukan membedakan roh. Kalau saya kadang-kadang udah selesai makan, baru istri saya makan. Agak basi nih makanan, ya saya bilang udah ketelan semua, kurang peka saya. Jadi itu bicara banyak ya, tapi menurut saya hati yang bersih. Pernikahan itu mau pestanya miliaran, mau rumahnya ada kolam bebek, tapi si pribadi itu, nah orangnya waktu ketemu tuh bagus gak? Real orangnya gitu loh. Berkat mah tinggal nyusul, mau kawin di mana mah gampang. Nah makanya kenapa pranikah di Gilgal tuh 1 tahun, mesti ada di sel, ikut pria sejati. Itu bukan kita kayak mau
aduh sosokan jual mahal kawin di Gilgal. Enggak, untuk menolong si sang istri, calon istri dapat calon suami yang fresh. Itu belum saya bahas akar-akarnya. Orang hidup yang timbul itu di permukaan, tapi ada akarnya. 3 akar nih kalau nggak diberesin. Akar perzinahan. Udah nikah masih suka jajan di luar. Karena sebelum nikah pribadinya sudah playboy cap kampak. Nah itu harus dibersihin dulu tuh. Ikut New Life. Lalu ada akar kepahitan. Dia nikah. Tapi kenapa saya udah baik kok dia tetap aja rasanya suka kecewa. Mukanya susah senyum. Karena ada kepahitan yang belum lepas. Akhirnya suami bikin salah dikit pahit dia. Terus ada apa? Akar cinta uang. Setelah nikah kok promosi selesai. Duitnya banyak kok pelitnya setengah mati. Atau tamak banget. Gak pernah puas. Wah bukannya kita sudah kaya? Belum mama, sabar 1 step lagi. Dapat 1 triliun lagi. Pak ayolah pak kita jalan-jalan pelayanan. Tenang mama 1 step. 1 step terus mati akhirnya. Gak keburu liburan keluarga. Karena ada akar cintakan uang yang belum dicabut. Nah untuk fresh itu bukan karena bodinya keren, udah mandi susu, udah manicure, pedicure, gak gitu. Jadi kalau bahan dasarnya nggak seger atau busuk, masakan nggak akan maksimal. Nggak peduli lah dia mau dari keluarga mana, si pribadinya itu harus fresh. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi waktu kita dengar, aduh pastor terlambat ini sudah kawin anak 3 gimana, kita ganti yang fresh, jangan. Masih bisa ada perbaikan dari hatinya, hati mesti dijaga. Bapak Ibu tadi pagi mandi gak? Ya jangan marah, cuma nanya kan. Malam ada rencana mandi? Besok mandi? Malamnya mandi? Kenapa mandi? Kotor. Jadi makanya hati harus selalu dibersihkan. Bersih. Caranya gimana? Seringlah minta maaf. Sering minta maaf. Jadi caranya dengan pengampunan. Sering ngampuni. Sering ngampuni. Tapi dia lagi, 4L pastor, lo lagi, ampuni. Alkitab bilang 70 kali 7 dalam 1 hari 2 menit sekali orangnya sama, kasusnya sama. Tuh nikah. Makanya kalau dia fresh, gak cepet busuk, gak cepet pahit, gak cepet genit. Gimana lagi cara supaya tetap fresh selain ngampuni, hatinya dijaga. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau orang suka baca firman ditaruh di hati itu filter. Makanya pacarnya diajak dulu ke gereja. Yang sudah menikah seringlah baca firman tiap hari, itu kayak filter. Makanya penyimpanan beda. Nyimpen salmon, nyimpen daging. Kan kulkas dibagi 3 tuh. Ada yang bisa beku, ada yang cuma taruh di kulkas tengah, ada yang di kulkas bawah bagian buah. Ada yang gak usah dimasukin kulkas, memang harus begitu. Nyimpennya harus ditutup, harus dibuka. Nah filternya kita supaya fresh apa firman. Jadi sebelum melakukan, karena akhirnya kalau kita keburu melakukan, pasangan kita harus minta maaf sama pasangan kita. Ada filter, gak boleh kasar nih. Oh gak boleh begini nih. Saya harus muji suami saya nih. Aduh udah 3 tahun gak pernah muji suami saya. Itu kayak filter, hatinya dijaga. Fresh terus rumah tangganya. Ayo kapan terakhir muji suaminya? Pastor contoh dong. Siap. Yusuf itu kurang apa? Disayang sama papanya. Fresh dong. Tapi abang-abangnya gak suka sama dia. Dari fresh, dia bisa punya pilihan tetap fresh atau busuk. Dijual, jadi bajunya yang bagus diambil, dijual, dimasukin sumur, udah gitu apa? Dibawa ke rumah Potifar, istri Potifar mau memperkosa dia gak melakukan, dia dituduh. Kalau sudah melakukan dan dituduh, 50-50. Ini belum melakukan, lalu difitnah, masuk ke penjara lagi. Hidupnya pahit banget, dia punya pilihan jadi daging fresh atau daging busuk. Tapi lihat ayat ini. Akhirnya singkat kata dia diangkat sama Tuhan. Keluarga pribadi yang hatinya bersih pasti dibela Tuhan. Pasti diangkat Tuhan. Kejadian 45 ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi firman Tuhan bilang apa? Jangan susah hati,
jangan menyesali diri. Tahu gitu gue kawin sama si Akyong, Bu, jangan Bu. Tahu gitu gue kawin sama si Meme, jangan Pak. Itu di sebelah kita sudah yang terbaik. Bagian kita sekarang jaga hati. Jaga hati gimana? Ampuni, ampuni, ampuni. Sama seperti kita mandi, kotor bersihin aja. Bapak Ibu kalau naik mobil kacanya kotor kan? Kena hujan, kena debu, burung terus biarin aja udah. Nabrak kita. Makanya banyak pernikahan nabrak. Bukan istrinya, dia pikir istrinya tabrak, digandeng juga. Karena gak dibersihin, cara bersihin kaca dengan ngampunin orang. Jadi bersih itu kaca. Yang kedua dengan firman. Semakin banyak firman, sebelum kita melakukan, gak boleh nih. Harus begini nih, gitu. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, bahan yang baik, itu hati yang bersih. Kita mau nikah sama orang sederhana, kalau hatinya bersih, itu keluar kehidupan. Yusuf itu udah orang di sumur, diangkat sama Tuhan. Sampah kalau nggak diberesin, tinggal tunggu bom waktu, meledaknya kapan? Buar. Yang kedua, apa sih resep keluarga bahagia? Bumbu yang pas. Dagingnya udah fresh nih, ikannya udah fresh, bumbunya kurang, tawar. Bumbunya kebanyakan, kasinan, harus pas. Coba semuanya bilang gini, pas. Itu bicara, terima kasih adek. Kasih dan pengertian. Itu bicara mengenai kasih dan pengertian. Kasih itu memberi. Kalau memberinya kurang, defisit. Kalau terlalu memberinya banyak, bahaya. Ada yang istrinya diperlakukan seperti Cinderella, princess. Akhirnya suaminya bangkrut, nggak bisa apa-apa. Ada anaknya dimanja spoiled. Mau beli apa? Beli. Mobil apa? Beli. Mau makan di mana? Beli. Aduh rame papi antri, beli restorannya. Semua dikasih, itu berlebihan. Nah gimana ngebalance-nya? Jadi kasih harus ada, disiplin harus ada. Kalau disiplinnya terlalu keras, nggak pernah dipeluk, nggak pernah dicium, nggak pernah dikasih, nggak, hidup susah. Papa dulu susah, kamu harus susah. Susah semuanya. Kan ada karunia menikmati. Kalau pengertian bicara mengenai gini, kita menerima dia apa adanya. Gini ya. Nikah sama anak tunggal beda sama nikah dengan anak dari 10 bersaudara atau kesebelasan. Nikah sama anak sulung dan nikah sama anak bungsu beda. Nikah sama keluarga yang dari lahir udah kaya, tada aku kaya, sama yang kerja dari nol beda. Beda suku beda. Beda Jakarta aja beda kok, utara, barat, timur, selatan, pusat. Tapi yang penting ada kasih, yaitu memberi. Kasih gak pernah menuntut. Dan ada pengertian, itu penerimaan. Kalau 3 ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ingin keluarganya bahagia sempurna, kasih. Gak ada, amin. Love, sayang. Kan kita kalau mau suka orang bilang gini, I love you. Sarange, artinya apa? Keinginan untuk membahagiakan orang lain walaupun mengorbankan diri sendiri. Jadi sebelum ngomong I love you, mikir. Nafsu, lust, keinginan untuk membahagiakan diri sendiri walaupun mengorbankan orang lain. Kalau love-nya lebih besar dari lust, surplus pernikahannya pasti bahagia. Kenapa pernikahan gak bahagia? Karena lust-nya, nafsunya lebih gede dari kasihnya. Makanya bumbu yang paling pas tuh kasih. Wah ada orang tuh hebat ya udah ambil garam ini. Bro cukup. Gue udah 11 tahun masak. Harusnya semakin lama pernikahan bumbunya semakin pas. Marah juga pas. Memuji juga pas. Kurang pas nih tepuk tangannya tadi. Ini ngomong apa nih si pendeta. Nih di Alkitab ada kisah. Jadi ada Elimelek punya istri namanya Naomi. Punya anak namanya Mahlon dan Kilion. Masing-masing punya anak namanya siapa? Orpa dan Ruth. Kelaparan. Wah krisis besar. Ini kan masalah bisa terjadi di keluarga dong. Kurang uang, bangkrut, defisit, lagi sepi. Mereka ngungsi, pikir hidupnya lebih baik. Ternyata enggak. Nih ya, suaminya mati. Anak lakinya 2 mati, tinggal istrinya sama 2 janda perempuan. Si mak bilang begini, udah nak,
Pada muda, pulang, kawin lagi. Nangis dong dua-duanya. Yang satu nangis, oke ma, bye-bye, semoga ketemu lagi. Tapi yang satu nangis, dia bilang, ma gak bisa ma, masa ma sendirian. Lihat ayatnya, keluarga bahagia tuh ada kasih. Ini gak tahu masih ada gak di era sekarang ini. Rut 1 ayat 16-17. Makanya tuh jadi mertua harus baik, mantu juga sayang. Kurang jelas ya, sekali lagi saya ulangi. Jadi mertua tuh harus baik, jadi mantu juga sayang. Semua mertua di sini baik kan? Baik, aku bisa rasakan di sini. Walaupun perasaan suka salah. Rut 1 ayat 16-17, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Jadi mamanya bilangnya, Rut pulang, tidak. Rut pulang, tidak. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsa mula dan bangsaku, dan Allah mula Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sana aku dikuburkan. Aduh, mantu gimana ini, cuma ada di Gilgal. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Kerjanya apa? Mengutin jelai sisa, gandum sisa, gara-gara pengen sama emaknya. Aduh, tuh mantu. Udah gak punya anak lagi sih, kalau punya anak mungkin harus namain Ruth. Tapi endingnya bagaimana Tuhan mengangkat orang yang punya kasih dalam keluarga. Lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya. Konglomerat, dapat konglomerat. Serius, ini serius, saya khotbah serius. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Tahu gak? Dari situlah lahir keturunan Yesus. Kalau keluarga bahagia, penuh kasih. Orang lihat kita tuh gini, oh keluarga tuh kayak gitu. Lihat anak-anaknya, kan kita suka lihat anak ngeselin kan. Tuh anak siapa sih pengen jitak tuh anak. Teriak-teriak kurang ajar sama orang tuanya dibentak. Tapi kalau lihat anak-anak kita, tuh anak mirip Yesus ya. Gimana punya anak kayak gitu ya, gimana hamilnya makan apa. Yang kedua, bahannya bumbu yang pas tuh cuma kasih dan pengertian. Pertanyaannya gini, kita mencintai keluarga kita atau nafsu sama keluarga kita? Harus pas. Yang ketiga, api yang tepat. Api yang tepat bicara mengenai kesabaran dan pengendalian diri. Kalau api nggak tepat, dan gak bisa matiinnya, panas keluarga, bahannya panas. Lihat dia pengen gue semprot juga, lihat dia pengen gue sikat juga. Tiap kali ketemu anak tuh, aduh cepetan, mami bisa gak bisa panjang umur nih. Gitu panas keluarga. Mbak diteriakin, supir diteriakin. Itu mas hari-hari kita lihat. Tapi orang Gilgal ini ya, jemaat Gilgal, kalau marah tuh lembut. Pah sini deh. Kenapa sayang? Aku mau marah. Marah gak? Udah baru aja selesai gitu kan enak. Karena apinya tuh ngerti. Nah katanya opa saya sama oma saya tuh buka kayak restoran gitu. Jadi waktu opa saya masih hidup tuh masak enak banget. Bikin Indomie aja ya. Kayak mie instan gitu. Jadi dia udah mie instan tuh bisa wangi. Sekali saya pengen lihat rahasianya apa. Dia ambil itu dari kulkas, minyak babi dibekuin, diambil dikit, dia taruh, wah wangi, ditaruh di atasnya tuh. Waduh, enak tuh Indomie, itu berkesan sekali. Oma saya kalau ngecak sayur polos nih, pakai bawang putih minyak. Saya bilang, Poh, kenapa ngecak caisim aja bisa enak? Apinya, gitu dia bilang. Ada mainan api, bukan Roh Kudus, api beneran ini. Jadi api emosi, pengendalian diri itu harus pas. Kalau api terlalu besar, gosong. Api terlalu kecil nggak maksimal. Makanya sekarang kompor listrik susah. Kalau yang biasa udah AI gitu mau masak, aduh dia komplain tuh tinggal kalau pakai kompor listrik. Yakobus 1 ayat 19 tuh yang jual kompor listrik, maaf ya ini AI yang komplit. Hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah.
Kebanyakan kita lebih cepat untuk marah. Apa? Siapa orangnya? Udah gitu salah dengar lagi. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, nggak benar, apalagi di hadapan orang. Abraham dan Sarah, tahu nggak masalah terjadi apa? Gara-gara nggak sabar. Kejadian 16 ayat 1-2. Adapun Sarah istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Nih istrinya loh yang ngomong. Tuh ada mbak tuh, boleh juga. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Aku kalau ketemu Abraham pengen ngomong gini, Abraham lu tuh harus ikut main scam, tau gak? Tapi sering keadaan ya, nggak bisa buat kita sabar dan pengendalian diri. Orang emosi tuh memang ada bawahnya yang kayaknya ngegas terus tuh, ada gitu tuh. Provokator tuh cocok banget dia. Nah, terus kan kita nggak bisa gini ya doain. Sini sayang aku doain, roh marah keluar, roh emosi keluar, nggak bisa. Bangkitkan sebuah budaya kerajaan yang baru untuk meredakan emosi itu. Yaitu apa? Tersenyum. Mari kita latih sama-sama. 1, 2, 3. Lebih manis lagi. 1, 2, 3. Sekarang lihat ke keluarganya dengan senyum. 2, 3. Geli pak. Paling gak kan dia belajar dulu. Nah, coba ya. Nanti Google aja ChatGPT tentang senyum. Itu ada satu kelas di kampus-kampus belajar, ada banyak orang gak bisa senyum. Ternyata kalau orang senyum itu gak bisa emosi, gak bisa marah. Lagi senyum gini. Setan lo ya. Lu gila ya, lu senyum tak marah sih. Gak bisa. Aku tuh bapakmu. Kita jadi ketawa sendiri akhirnya. Jadi cara meredakan marah, lu apa sih marah-marah gak usah. Senyumin aja. Coba orang marah kita senyum. Berhenti dia, cepat sekali berhenti. Kan ada orang tanya kenapa Pastor Juan suka senyum. Aku dulu orang yang galak, tapi aku ngerti rahasia ini. ChatGPT deh, the power of senyum. Maka orang bilang, Pastor serius umur 52? Cie, bukan GR ya. Karena senyum itu membuat otot-otot itu mengalahkan botox. Google aja. Jadi saya belajar satu lagu yang membuat saya akhirnya tuh suka senyum. Nih, nggak gampang nih, kita belajar sama-sama ya. Lagunya sederhana gini. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap. Kalau istri cerewet ku kan tetap tersenyum. Suami dominannya minta ampun, libur dia yang tentuin. Kucing kapan boleh hamil dia yang tentuin. Ku kan tetap tersenyum. Sekarang semua sama-sama. Dalam suka duka ku kan tetap. Aduh pinternya. Diolok dihina ku kan tetap. Kenapa? Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap. Aduh pinter sekali teorinya. Jadi kalau udah mulai mau marah nih nanti. Suka. Maksudnya tadi direkam tuh. Atau kalau suami kita marah begitu bilang. Saya putar video. Nah. Ya dia tambah marah sih. So ini akhirnya saya pikir ngapain gue marah. Gue rugi. Ngomong orang mau ngapain ya. Senyumin aja. Nah kadang saya juga bisa terpancing. Tapi karena saya ngerti kebenaran, saya bilang ngapain rugi. Saat emosi naik, diamlah 10 detik sebelum menjawab. Itu teori anger management. Jadi begitu,
Gue sikat juga nih tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seluruh dunia katanya berhasil gitu. Tapi ntar katanya asap keluar rambut. Tapi gak apa-apa, jadi gak jadi marah. Jangan ambil keputusan besar dalam keadaan marah. Yang keempat, takaran yang seimbang. Ini bicara mengenai keseimbangan hidup. Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Makanan itu kan cuma karena orang tahu takaran. Minyaknya berapa, kecapnya berapa, daun bawangnya segimana. Ada banyak orang khotbah selalu ngangkat si Maria. Maria tuh bagus, duduk di kaki Yesus. Marta gak karuan sibuk di dapur, kelontang, kubrak, gobior, segala macam. Belajar tuh kayak Maria. Menurut saya hidup perlu balance. Kalau si Marta gak kerja, selesai Yesus khotbah, sakit mah. Karena gak ada makan siang. Tapi kalau semua sibuk, gak ada waktu dengan Tuhan, akhirnya bingung. Ke depan mau gimana ya? Gak ada arahan. Balance dalam hidup. Apa sih yang kita mau belajar? Keluarga bahagia tuh butuh balance. Waktu kerja dan waktu bersama. Saya pekerja keras. Tapi saya ada waktu ini untuk keluarga. Ada waktu pelayanan. Ada waktu istirahat. Ada waktu mesbah keluarga. Ada waktu rekreasi. Ada keluarga sih happy. Jalan sama-sama. Main game bareng. Netflix bareng. Bakar daging bareng. Tapi gak pernah doa sama-sama. Nah keluarga itu gak bisa bahagia. Karena di awal dikasih tahu diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Itu kunci pertama resep keluarga bahagia. Nah ini ada quote. Jadwalkan waktu untuk keluarga tanpa gangguan. Ada orang udah gak kerja, passive income di rumah. Tapi mensana in corpore sano, papanya di sana, mamanya di sono. Papanya asik, gak tahu seharian tuh nelfonin siapa, whatsappin siapa. Makan keluarga, jalan-jalan, tapi ya kerja terus. Kita bikin komitmen, kalau lagi waktu keluarga, taruh handphone, lagi makan. Ada yang kayak dijahit, gak bisa lepas, gak bapaknya, gak ibunya, gak anaknya. Nanti proyeknya dapat, anaknya hilang. Jangan korbankan keluarga demi kesibukan yang lain. Nomor 1 Tuhan, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan. Kamu dapat pekerjaan, hilang keluarga, sama aja. Tapi kalau kamu bersatu dengan keluarga, Tuhan bilang, aku perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang kelima, sampai sini kita belajar sesuatu. Waktu memasak yang tepat itu adalah percaya proses Tuhan. Teman saya jago masak steak. Akhirnya teman-teman ada yang beli mesin steak, masak daging. Dan waktu ngobrol mereka bilang gini, resepnya sama, alat bakarnya sama, dagingnya sama. Kok beda hasilnya? Lu punya kenapa? Gosong. Lu punya kenapa? Keras. Timingnya gimana kata teman saya? Oh, akhirnya berikut dia bikin steak, saya lihat ternyata dia ada kayak apa tuh yang tek 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 gitu. Akhirnya kejadian di rumah saya kan suka telur. Ini lagi coba intermittent jadi makan nanti jam 12 siang nih. Saya selalu telur rebus. Kalau 2 utuh, kalau enggak 2 utuh, 5 putih. Nah kalau saya nginep keluar di hotel kok saya suka 3/4 matang, nggak terlalu ngalir, encer, tapi nggak terlalu keras gitu, udah nggak enak kan, yang kayak ke orange gitu. Saya tanya, berapa menit nih? 8 menit. Pulang, saya bilang bahasa 8 menit. Kok beda hasilnya ya? Sekali nginep, saya tanya lagi. 8 menitnya dari air dingin atau 8 menitnya satu blebuk dimasukin, itu beda loh. Penting itu. Kita ngomong sana, ya penting mas saya lepas pak. Lu kelepasan, suami lu kemasukan, tahan bu. Perlu waktu yang tepat. Penguat, mana pulang, tungguin di rumah. Anak muda
udah ikut Next Gen Festival, pulang jam 12 malam, mau jadi apa kamu? Gak ada, tahan Bu, tahan. Perlu waktunya. Itu masuk kanan keluar kiri. Timing. Pengkhotbah 3:11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Hana itu ya doa, Tuhan anak, Tuhan anak, Tuhan anak. Aduh, yang lain baru doa sekali, anaknya 4. Aku udah doa 4 tahun, 1 anak gak keluar. Tapi sekali hamil, siapa anaknya? Samuel. Menjadi seorang nabi yang mengubahkan sejarah. Ayo, mending yang mana? Ya bagus sih, dua-duanya juga sih. 1 tahun dapat 4 anak gak mungkin ya, itu kucing. 4 tahun, setiap tahun melahirkan anak, tapi 4 tahun 1 anak pun gak dapat. Tapi sekali lahir, karena dia tahu waktunya Tuhan, lahir. Keluarga banyak ribut, karena gak ngerti timing. Pengen cepet kaya, pengen cepat punya rumah sendiri. Kalau memang masih di TMI, Taman Mertua Indah, ada waktunya. Ini ada 2 quote nih yang saya bikin. Coba ditayangkan. Jangan bandingkan proses hidupmu dengan orang lain. Kan kita melihat, oh happy ya keluarganya, enggak. Keluarga kita yang paling happy. Istri kita terbaik, suami kita terbaik, orang tua kita terbaik. Yang berikutnya, percaya Tuhan sedang memasak sesuatu yang indah untuk keluargamu. Lah aku dapat anak kan tahun ke-8. Kenapa enggak yang lain? Udah langsung punya anak. Sampai di sekolahan kita kalau ngantar anak paling tua. Tapi bagi aku itu yang terbaik. Yang di depan saya ini anaknya 2. Kenapa gue 1? Ya udah, itu dia 2. Aku nggak bisa bandingkan. Dan yang terakhir saya selesai. Ini hal-hal yang saya ngalami selama saya berkeluarga. Dimasak dengan kasih. Beda orang dimasak dengan kasih. Kita pengen masakan kesukaan kita dibikin istri kita. Minta macem-macem, disibuk suruh masak dulu kan belum punya anak. Nih capcainya, enak gak makannya? Beda. Harus dengan kasih. Dipenuhi anugerah Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 13 baca sama-sama yuk. 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Loh firman Tuhan bilang gini. Mau punya banyak harta dibagi-bagiin. Mau ngomong bisa ngomong semua bahasa. Hokian bisa, Teochew bisa, Rusia bisa, Inggris bisa, Jawa bisa. Aku juga bisa. Haleluya. Di semua bahasa sama. Dia memberikan tubuhnya untuk dibakar. Tapi kalau gak punya kasih. Ya ini di keluarga gitu. Mau suaminya hebat. Perutnya six pack. Ininya biru. Mobilnya kebuka ke atas. Punya private jet. Istrinya mau seksi. Anak-anaknya mau pinter. Lulusan luar negeri, luar angkasa. Cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Tapi kalau gak punya kasih. Kasih itu siapa? Tuhan. Makanya Yesus harus selalu ada di hati kita, di rumah kita. Jadi semua masalah kasih kan? Nih, Tuhan itu kekal. Kalau dia dari dalam kita, masalah apa dalam rumah tangga? Keuangan. Kasih Tuhan. Sabar melewati proses. Bayar utang ya sabar lah, namanya juga cicilan. Kalau sekali bayar, lunas namanya cash. Sabarlah, lama lupa udah 30 tahun cicil rumah. Ya udah sabar. Masalah anak, kasih. Masalah apa lagi di rumah tangga? Hebat gak punya masalah apa lagi di rumah tangga? Keuangan, udah Pak dari nomor 1. Udah nomor 1. Uang lagi, oke. Baik, makanya saya bisa terima karena ada kasih Tuhan. Mertua. Masa suruh cepet pulang ke rumah bapak? Ya gak bisa. Mau anaknya kan 1 paket. Kasih. Siapa? Satu nih. Apa? Komunikasi. Emang waktu pacaran dulu gimana? Kok? Suka kayak gak sabaran. Dominan, mau menang sendiri. Kasih. Senyumin aja. Dah. Smooth
Semua baik, yuk bangkit berdiri sama-sama dan katakan apa yang tak kau perbuat. Siapa yang percaya keluargamu pasti baik semua. Amin. Yang di sampingmu, yang di sebelahmu, itu yang terbaik dari Tuhan. Hidupku berarti bersama. Jamkan mata kita. Siapa yang mau memiliki keluarga bahagia, taruh tanganmu di hatimu dan aku berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan, sebelum kami masuk surga, Tuhan mau kami ngalami surga di keluarga kami. Aku gak ngerti apa yang mereka alami saat ini. Tapi saat mereka pulang dan mempraktekkan resep ini, mereka akan mengalami keluarga yang bahagia. Hiburkan, kuatkan mereka. Dan yang sudah bahagia, biar mereka jadi berkat bagi keluarga yang lain. Di dalam nama Yesus. Amin.